doa. Kami bersyukur Tuhan, pada setiap kami sore hari ini kami datang. Kami mendatang untuk memuji, memuliakan Engkau. Bapa yang kami sembah dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada sore hari ini dimanapun kami duduk, kami rindu Tuhan, dekat, erat, melekat dengan Engkau. Ini rindu kami Tuhan beribadah di gereja Tiberias Kalisama ini Tuhan. Kami percaya saat kami hadir, kami tidak akan sama seperti nanti kami akan pulang. Kami akan dapat berkat yang baru, sukacita yang baru, sukacita, kemuliaan dari sorga yang baru. Dan setiap kami juga doa untuk setiap jemaat Tuhan yang belum sampai tempat ini, Tuhan sampaikan tanpa kurang suatu apapun. Lebih dalam lagi, kami memuji menyembah Engkau dalam satu nama, nama Tuhan Yesus Kristus. Mari setiap kita umat Tuhan yang siap memuji, menyembah Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan dengan Bapak, sama-sama bangkit berdiri saudara. Kita akan puji Tuhan terlebih dahulu. Sama-sama kita bangkit berdiri, sama-sama berikan tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan. Sama-sama katakan tiba saatnya kita puji Dia. Mari dengan doa syukur saudara. Mari puji Dia, mari bersuka cita pada sore hari ini. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Ini bukan di masa yang kami berkumpul bersama. Dari satu juga bangsa. Siapa menyembah Tuhan, amin. Tetap kita gunakan masker, amin. Tetap kita jaga jarak. Tapi sama Tuhan, mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa kembali. Keluaran 23:25 berkata, beribadahlah pada Tuhan Allahmu, maka Engkau memberkati roti makanan kami, air minuman kami, dan Tuhan menjauhkan penyakit dari tengah-tengah setiap kami. Dimanapun kami duduk pada sore hari itu artinya kami butuh Engkau. Kami rindu Engkau, kami ingin melekat dengan Engkau. Kami sadar kami manusia terbatas.
Tapi bersama dengan Tuhan kami cakap menanggung segala macam perkara hidup kami. Bersama Tuhan kami akan selalu berhadapan dengan sukacita, dengan kemuliaan. Pada sore hari ini boleh naikkan doamu saudara. Bersyukur Tuhan jaga pribadi kita. Bersyukur Tuhan jaga pekerjaan kita. Bersyukur Tuhan jaga masa tua kita. Bersyukur jaga Tuhan jaga usaha, dagangan, pelayanan, studi kita, masa tua kita. Apapun yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu, tutup matamu saudara, naikkan doamu, naikkan syukurmu saudara, naikkan syukurmu saudara. Terus naikkan syukurmu saudara. Doa-doa ungkapan syukur kami pada sore hari ini Tuhan Yesus Kristus. Kami pegang janji Tuhan sampai memutih rambut kami, Kau tetap menggendong setiap hari. Kami juga bersatu hati pada sore hari ini. Hai menolak segala macam intervensi kuasa gelap, orang kuat, nabi palsu, terorisme, virus corona. Kami bersatu hati, kami usir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kemuliaan Tuhan yang berpancar di tempat ini, sukacita dari surga mengalir di tempat ini. Dan setiap kami yang hadir Tuhan Yesus, setiap kami yang lemah Tuhan kuatkan, yang terbelenggu Tuhan bebaskan, dan terikat Tuhan lepaskan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Lebih dalam lagi kami menyembah dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap menyembah Kau. Mari setiap kita umat Tuhan yang siap menyembah Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan saudara. Buka hati kita. Ini hidup setiap kami. Ini hidup setiap kami. Ini hidup setiap kami. Walau seribu lelah di sisi, Kau tetaplah menolongku. Walau 10.000 lelah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Lebih sulit lagi. Walau 1000 lelah di sisi, Kau tetaplah menolongku. Walau 10.000 lelah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Berikan tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan. Tiada pernah ku ragu kasih setiamu, kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu kami, setiap waktu dalam hidupku, tak pernah Kau tinggalkan.
Kami semua cuma kita percaya sama aku. Walau seribu lelah, Lord Jesus, Kau tetaplah Allah. Gak usah takut sama hari-harimu, saudara. Tuhan berkuasa atas hidupmu. Walau seribu, saya undang Bapak Ibu terkasih, mari sama-sama kita bangkit berdiri, saudara. Sama-sama kita bangkit berdiri.
Tuhan, artinya Engkau yang beracara dalam kehidupan kami. Masalah boleh ada, tapi kami angkat menanggung segala macam perkara hidup kami bersama dengan Tuhan. Tuhan yang bertanggung jawab buat kehidupan kami. Setiap detik jantung kami Tuhan, setiap detak jantung kami itu Engkau yang berikan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hidup kami. Hidup kami. Hidup kami. Cinta tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh ya Tuhan.
Masih kuat 50 lagi, amin. Katakan ke diri kita semua diberkati. Aku diberkati, engkau diberkati, semua diberkati. Boleh berikan tepuk tangan untuk yang Tuhan. Aku diberkati. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kasih nyata baik, nyata bagiku. Nikmat bersyukur. Nikmat kebajikan senang bagiku. Kawasanmu merupakan segala-galanya, dan aku banyak sangat bersabar. Aku diberkati, aku diberkati, dan alasanku Tuhan tahu apa yang kita butuhkan sekarang. Atas semula Tuhan kembali Bapak Ibu saudara terkasih. Sebelum kita mendengarkan persatuan, saya akan bacakan sedikit pengumuman. Kami mengundang kepada Bapak Ibu saudara terkasih untuk sama-sama setiap kita bisa hadir atau menyaksikan ibadah tengah minggu gereja Tiberia saudara, KKR kuasa kesembuhan ilahi dan juga
pelepasan resesi ekonomi, ibadah tatap muka dan juga live streaming untuk hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 jam 6 sore akan dilayani oleh Gembala Sidang kita, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, kemudian Ibu Pendeta Danieli Pariaji dengan tim doa hambanya terkasih Bapak Pendeta Elfri Sirait. Bagi jemaat yang didoakan bisa menghubungi nomor telepon 0888 01 37 37 37, kemudian 0888 01 38 38 38. Kemudian ibadah tengah minggu lainnya sudah kita punya keluarga daerah Jakarta Barat atau daerah Citra Garden bisa diajak juga. Ibadahnya tiap hari Kamis, saudara. Untuk Kamis tanggal 28 Oktober 2021 jam 4 sore dan juga jam 6 akan dilayani oleh hamba yang terkasih Bapak Pendeta Gideon Simanjuntak. Kemudian ibadah tengah minggu di daerah Cibubur, jadi kita punya daerah kerabat keluarga daerah Cibubur bisa diajak juga saudara untuk datang ibadah tatap muka hari Kamis jam 18.30 akan dilayani oleh hamba yang terkasih Bapak Pendeta Markus Mancio Patinama. Kemudian KKR Kaum Muda Bonerges kami juga mengundang untuk setiap rekan-rekan kaum muda SMA, kuliah untuk bersama-sama hadir pada ibadah KKR Kaum Muda Bonerges saudara di Tiberias Gading Nias saudara, jam Sabtu setiap Sabtu jam 5 sore akan dilayani hamba yang terkasih Bapak Pendeta Lukas Berli. Sama-sama setiap kita bisa hadir disaksikan pasangan terberkati bos. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kesan Tuhan pada sore hari ini saudara. Sama-sama kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Tiba saatnya Bapak, kami ingin mendengarkan pesan Tuhan pada sore hari ini. Kami percaya Tuhan Yesus itu setiap pesan Tuhan yang kami membuat kami kuat dan tahu bagaimana. Nama yang terkasih dalam Mozart sampai keluarga yang akan menyampaikan pesan Tuhan. Saya Tuhan, firman Tuhan membuat kami semakin kuat dan tahu bagaimana harus melayani. Dan saat dilaburkan dapat berbuah lebat di hati kami dan kami bisa mempraktikkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami sambut pesan Tuhan pada sore hari ini. Buka hatimu saudara. Bersama dengan yang firman Tuhan pada sore hari ini. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Itu setiap nama. Itu setiap nama Tuhan. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukan Gembala yang lebih sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Jika ku memerlukan muliakan Juru Selamat Berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu yang sungguh indah.
Engkau menyelimuti setiap kami dengan pengurapan-Mu pada sore malam hari ini. Hamba doa menyerahkan setiap kami yang hadir diprogramkan, tidak sakit-sakitan, tidak miskin, tidak bangkrut, tidak menderita. Apa yang kami sentuh dengan kedua tangan kami, Tuhan Yesus buat berhasil, terjadi pelipat gandaan. Biar hidup kami diberkati, bahkan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Bahkan di akhir zaman ini, kami pegang janji Tuhan, kami hidupi janji-Mu, yang ada minyak dan anggur tidak akan dirusakkan. Kami bersama keluarga terpelihara sempurna, yang jahat tidak boleh menyentuh setiap jemaat Berias yang berkumpul pada sore malam hari ini. Berbicaralah Engkau bagi setiap kami Tuhan, sebab ini kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap diberkati bersama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Puji Tuhan, puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, terima salam dari mimbar. Katakan shalom. Kembali katakan shalom. Berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Dia yang layak terima hormat, pujian, kemuliaan, kuasa sampai selama-lamanya. Katakan amin, saudaraku. Nah, hari ini saya akan masuk dalam serial khotbah yang baru, yaitu kita akan masuk dalam serial doa. Dan pada bagian yang pertama, saya akan membahas mengenai 3 pantangan dalam doa. Ya, ini according to Jesus. Ini berdasarkan apa yang Yesus sampaikan. Ini berdasarkan firman Tuhan Yesus. Boleh ditampilkan ayatnya, Matius pasal 6, Injil Matius pasal 6 ayat 5 sampai dengan ayat 15. Injil Matius pasal 6 ayat 5 sampai dengan ayat 15. Saya akan baca ayat yang kelima atau ayat yang ganjil. Bapak Ibu Saudara boleh tolong baca ayat yang ke-6 atau ayat yang genap. Dan kita akan ganti bergantian ganjil genap sampai dengan ayat yang ke-15. Saya akan awali demikianlah firman Tuhan, Injil Matius pasal 6 ayat yang kelima. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ayat 6, saudara. Ayat 7, lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Ayat 8, saudara. Ayat 9, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Lanjut, saudara. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. 12, saudara. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 14, saudara. Ayat 15, tetapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, mulai minggu ini saya akan khotbahkan serial khotbah yang baru, yaitu serial doa. Goalnya apa? Tujuannya adalah agar setiap saudara yang makan firman Tuhan yang saya hidangkan, saudaraku, minggu demi minggu ke depan, saudaraku, saudara akan menerima jawaban doa. Sebelum tahun ini berakhir, kita doa sama-sama, kita menerima jawaban doa, kesembuhan, kemenangan, kesembuhan sorak-sorai. Katakan amin, saudaraku. Amin, itu goal kita, saudaraku. Tentu saja saya tidak akan berani mengajarkan hal ini apabila saya belum mengalaminya bersama dengan keluarga. Hari-hari ini, saudaraku, saya bersama dengan keluarga menerima begitu banyak jawaban doa. Ya, begitu saudaraku dihadirkan oleh Tuhan.
Bahkan kemarin saudaraku beberapa hari yang lalu, ya dari beberapa minggu yang lalu sebenarnya sampai beberapa hari yang lalu saudaraku, ya saudaraku, ada begitu banyak kesaksian jemaat-jemaat yang memberikan testimonial yang mereka saudaraku terima kesembuhan padahal penyakitnya kronis. Sudah bertahun-tahun sebelumnya mengalami penyakit yang sama, kumat saudaraku. Tetapi setelah berdoa dengan sungguh-sungguh, penyakitnya hilang lenyap. Ditunggu-tunggu gak pernah datang-datang lagi saudaraku. Saya percaya hari ini ada mujizat, ada kesembuhan, ada jawaban doa yang Tuhan nyatakan buat saudara dan saya. Percaya bilang amin? Amin yang lebih keras lagi. Tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Next slide boleh ditampilkan saudaraku. Kita akan masuk dalam titik khotbah saya. Ada 3 pantangan doa ya saudaraku. Dan ini saudaraku yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Saya percaya pribadi yang paling tepat untuk mengkhotbahkan tentang doa adalah Tuhan Yesus sendiri. Amin saudaraku. Sebab Tuhan Yesus yang menjawab doa kita. Bilang amin saudaraku. Dan kalau mau doanya dijawab, doa yang benar Tuhan Yesus ajari. Tuhan Yesus sudah mengajar buat saudara dan saya. Dalam Injil Matius ini saudaraku, ya, apa saja yang tidak boleh kita lakukan di dalam doa. Kalau mau doanya dijawab. Kalau mau saudaraku kita menerima jawaban doa di dalam kehidupan kita. Yang pertama, pantangan yang pertama yang nggak boleh dilakukan, yang tidak boleh saudara dan saya terobos, yaitu yang pertama, jangan berdoa seperti orang munafik. Kita lihat Matius 6 ayat yang kelima. Kita baca kembali. Kita baca sama-sama. 2, 3, ya. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya. Supaya apa? Supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ya, siapa itu yang termasuk orang munafik menurut Tuhan Yesus? Menurut Tuhan Yesus, orang yang berdoa seperti orang munafik adalah orang yang berdiri di tempat ibadah ketika berdoa. Loh, saudara. Kalau kita berbicara mengenai, pasti pernah melakukan, betul? Bahkan baru aja tadi, saudara. Ya, termasuk saya pendeta juga melakukannya. Apakah itu salah, saudaraku? No, itu nggak salah ya saudaraku. Berdiri sambil berdoa itu nggak salah. Berdoa di tikungan jalan raya dan kebetulan dilihat orang itu nggak salah. Lalu yang salah apa Pak Pendeta? Diajar dengan jelas oleh Tuhan Yesus. Apabila mereka punya motivasi ketika melakukannya untuk dilihat orang, ya lebih lagi untuk apa? Untuk terima pujian dari manusia. Ya, mereka berdoa dengan rangkaian kata kalimat yang indah, saudaraku. Untuk apa? Supaya orang yang melihat, wah, keren banget nih doanya. Ya, ini doanya panjang sekali. Ya, doanya begitu indah supaya dipuji manusia. Ya, supaya manusia melihatnya, memujinya, saudaraku. Lihat ayat 5. Sengaja saya highlight, saudaraku, sebagai penekanan supaya mereka dilihat orang. Ini motivasinya. Jadi yang salah adalah motivasinya. Yang melatar belakangi orang tersebut berdiri di tengah-tengah tempat ibadah, lalu berdoa sengaja di tikungan jalan raya, seperti iklan, seperti billboard, saudaraku, supaya orang yang lewat banyak melihat, saudaraku. Ya saudaraku, itu yang salah motivasinya. Dia berdoa dengan alasan supaya dilihat orang, supaya dipuji manusia. Kita lihat next slide, ayat 6. Kita lihat lebih lagi, saudaraku, Matius 6 ayat yang ke-6. Yuk baca bersama-sama. 2, 3, ya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Tuhan Yesus ngajar begini, kalau berdoa lakukan ini, masuk ke kamar. Ya, saudara. Nah, ayat 6 ini skopnya bukan lagi ibadah raya seperti saudara dan saya hari ini. Ya nggak mungkin juga saudara datang ke gereja, ya saudara datang ke tempat ibadah, kemudian ketemu asyir, ketemu pengerja, ya yang menyambut saudara di depan. Kemudian saudara berkata, Pak, Bu, kamar mana? Sebab Tuhan Yesus mengajar kalau berdoa harus di kamar. Oh, ini berapa kamarnya? Siapa ini, saudara? Gak mungkin juga gitu, saudaraku ya. Ingat baik, ini skopnya bukan ibadah raya. Ya, ini skopnya adalah
build communication, membangun komunikasi, membangun hubungan yang intim, yang erat, yang lekat dengan Tuhan. Ya, hubungan yang personal, hubungan yang pribadi dengan Tuhan. Ini skopnya, ya. Ini konteksnya, saudaraku. Dan saya menemukan Yesus juga tidak selalu doa di dalam kamar. Ya, Alkitab juga berkata Yesus suka berdoa di bukit. Ya, saudaraku, seperti yang biasa dilakukan. Alkitab berkata seperti itu. Yesus juga sering berdoa di depan publik, ya, berdoa di muka umum, nggak selalu di kamar. Jadi ayat 5-6 ini lagi berbicara tentang motivasi. Katakan sama-sama dengan saya, motivasi. Apa yang melatar belakangi saudara dan saya ketika melakukannya? Ya, saudaraku, apakah untuk dilihat orang, untuk terima pujian dari manusia, atau untuk memenuhi tujuan utamanya? Tujuan utamanya apa, Pak Pendeta? Kita lihat dengan jelas ayat 6. Ya, sengaja saya highlight lagi. Ya, ini tujuannya doa. Tujuannya bukan untuk manusia melihat, tapi supaya Bapa yang melihat. Ya, dan lebih lagi tujuannya untuk apa? Agar Bapa membalas doa kita. Saya gunakan bahasa lebih mudah, supaya Bapa memberikan jawaban doa buat saudara dan saya. Katakan amin, saudara. Tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Ini Tuhan Yesus sendiri yang ajar. Kepadanya lah kita berdoa, bahkan di dalam namanya lah kita berdoa. Dan Tuhan mau menjawab doa saudara. Yang amin gak ada, saudara. Tuhan mau menjawab doa saudara. Amin, saudaraku. Amin. Tuhan mau menjawab doa saudara. Jadi doa bukannya supaya dilihat manusia, bukannya untuk dipahami manusia, bukannya untuk menyenangkan telinga dari manusia, saudaraku. That's not the goal. Itu bukan tujuannya. Itu bukan goalnya. Goalnya adalah untuk dilihat oleh Bapa. Bahkan lebih lagi untuk menerima jawaban daripada Bapa. Ya, saudaraku. Ingat baik, ini konteksnya bukan lagi khotbah. Ya, saudaraku. Kalau khotbah, yes, manusia harus paham. Ya, harus bahkan disederhanakan, jangan pakai bahasa yang terlalu tinggi. Betul atau betul, saudaraku? Supaya manusia paham. Tapi doa, kita tidak berdoa kepada manusia. Manusia nggak paham, that's fine, nggak apa-apa. Ya, itu sebabnya dalam perjanjian baru beberapa kali saya temukan ada yang berdoa dengan bahasa lidah. Betul atau betul, saudaraku? Ya, bahasa roh. Kalau hari-hari ini kita katakan, itu manusia paham nggak, saudaraku? Manusia ngerti nggak bahasa roh? Nggak ngerti. Ya, saudaraku, ada yang bahasa rohnya, saudaraku, dada. Ada yang bahasa rohnya lain lagi, saudaraku. Itu sebabnya bahasa roh nggak bisa dipelajari. Betul atau betul, saudaraku? Ya, itu salah kalau ada sekolah bahasa roh. Ya, saudaraku. Ya, ada yang berdoa dengan bahasa lidah, jelas kok ada di perjanjian baru. Kita nggak bisa deny. Ya, kita nggak bisa sanggah, ada kok. Ya, saudaraku. Itu manusia paham nggak? Enggak. Tapi nggak apa-apa, manusia nggak paham nggak apa-apa. Memang itu bukan tujuannya. Ya, roh saudaraku sedang menaikkan permohonan kepada Bapa, permohonan saudara. Bahkan permohonan yang tidak diucapkan itu dinaikkan kepada Bapa di surga. Katakan amin, saudara. Manusia nggak ngerti, that's fine, nggak apa-apa, it's okay. Sebab bukan buat manusia, bukan untuk dipuji manusia, bukan untuk didengar manusia, tapi untuk didengar oleh Bapa. Suatu ketika Hana dalam perjanjian lama, Alkitab menceritakan ketika dia berdoa, dia meraung, dia screaming, dia nangis kejar, saudaraku. Sampai-sampai Imam Eli yang melihat bilang, she's a crazy woman. Gila nih, saudara. Imam Eli bilang, gila. Ya, kenapa dia nggak ngerti? Ya, saudaraku, dia nggak ngerti apa yang sedang disampaikan oleh Hana. Ya, mungkin saudaraku ada ibu-ibu di tempat ini yang 1 jam doa, setengah jam nangis. Nggak apa-apa, saudaraku. Ya, manusia nggak ngerti, nggak apa-apa. Manusia bilang gila, nggak apa-apa, saudaraku. Sebab bukan untuk manusia, bukan untuk dipahami manusia. Manusia nggak ngerti, nggak apa-apa. Tujuan doa, saudara berdoa kepada Bapa, dan Bapa yang melihat, dan Bapa yang membalas kepada saudara. Katakan amin. Tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Ya, saudaraku, kita lihat, saudaraku, ayat yang ke-6 sekali lagi. Kita lihat ayat yang ke-6 sekali lagi. Ya,
Kita baca sama-sama, 2, 3, ya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ya saudaraku, jadi jelas ya saudaraku, supaya Bapa melihat, bukan untuk manusia berdecak kagum mendengar doa saudara, memperhatikan rangkaian kata kalimat saudara, tapi supaya Bapa melihat dan Bapa menjawab setiap doa kita. Berapa banyak yang mau doanya dijawab dengan tangan saudara? Yang mau saja, yang gak mau gak ada yang maksa. Semuanya mau, amin saudaraku. Katakan sama-sama, aku percaya doaku dijawab sebelum tahun ini berakhir. Aku terima mujizat, aku terima kesembuhan, aku terima kelepasan, aku terima kemenangan, sorak-sorai di dalam rumah tanggaku. Yang percaya bilang amin. Amin. Tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, pantangan yang kedua yang tidak boleh saudara dan saya lakukan saat sedang berdoa. Yang kedua adalah jangan bertele-tele. Jangan muter. Ya saudaraku, jangan berlibet. Ya jangan bertele-tele. Kalau maunya utara, nggak perlu saudara ke barat dulu, selatan, timur, barat lagi. Padahal mau ke utara. Ya, boleh ditampilkan ayatnya, Matius 6 ayat yang ke-7. Yuk baca sama-sama, 2, 3, ya. Lagi pula, dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-katanya, doanya akan dikabulkan. Ini pantangan kedua. Kalau saudara tadi berkata, Pak Pendeta, saya mau doa saya dijawab, saya mau dijawab Pak Pendeta, maka jangan terobos pantangan kedua ini. Jangan lakukan hal yang kedua ini, yaitu doa muter-muter. Ya, saya renungkan begini, kenapa sih ada orang yang doanya muter-muter gitu saudaraku? Ya kenapa ada orang doa bertele-tele? Dan saya baca ayat ini, baru saya menemukan jawabannya. Karena mereka nggak kenal sama Bapa. Orang kalau kenal muter-muter nggak saudaraku? Enggak. Ya kenapa muter-muter? Karena nggak kenal saudaraku. Itu sebabnya ayat yang ke-7 katakan, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka pikir karena panjangnya kata-kata, panjang itu saudaraku ya, maka doanya akan dijawab. Padahal kita bilang, no, nggak perlu bertele-tele. Ya saudaraku, anak saya saudaraku, kalau mau minta makan sama saya, itu nggak perlu berkata-kata bertele-tele. Ya, nggak perlu dia berkata, papiku yang bernama B. Maruli Mozart Hartawan Pardede yang lahir di Jakarta. Pada pagi ini papi, aku merasakan bahwa indahnya hidup ini. Ya, matahari bersinar dengan sangat terang, cuaca cukup sejuk 28 derajat Celcius. Ya, matahari bersinar terang, burung pun berkicau senang. Ya, dan aku melihat betapa harum semerbak bunga di taman, bukan di padang ya, nggak ada padang saudara. Tapi 20 menit terakhir ini aku merasakan dan aku mendengar perutku berbunyi kriuk, kriuk, kriuk. Setiap 2 menit sekali dia bunyi kriuk 3 kali. Lalu aku membuka majalah kuliner dan aku melihat ada gambar babi panggang, sate, sop. Ini udah makan semua belum saudara? Belum ya. Jadi lapar nih saudara, pas jamnya nih saudara. Dan aku melihat majalah kuliner, aku membayangkan makanan itu satu demi satu masuk melewati mulutku. Hap, hap, hap. Perlu nggak anak saya, saudaraku berkata minta makan sama saya bertele-tele seperti itu? Nggak perlu. Buat apa? Mau kenal kok. Saya papinya, mereka Aaron dan Pascal anak-anak saya. Ya, apa yang perlu mereka lakukan? Tinggal pegang perut seperti biasa. Papi, I'm hungry. Betul saudaraku? Tinggal bilang, papi aku lapar. Seperti yang biasa mereka lakukan. Tinggal bilang sama saya, papi aku mau McD. Aduh jadi sebut merek nih saudaraku. Ya, papi aku mau burger. Papi aku mau sate. Tinggal bilang. Dan saya tinggal pesen. Ya saudaraku, nggak perlu bertele-tele. Kenapa? Karena kenal.
Ya saudaraku, nggak perlu panjang lebar bertele-tele ya saudaraku. Kita lihat next slide yuk, ayat yang ke-6. Nah, ayat yang ke-8 kita lihat sama-sama. Kita baca sekali lagi, 2, 3 ya. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Kenapa nggak perlu bertele-tele? Selain yang pertama karena sudah kenal. Jadi orang yang nggak kenal tuh muter-muter saudaraku. Ya karena apa? Karena nggak enakan. Aduh kalau langsung enak nggak ya? Itu sebabnya muter-muter. Nah yang kedua alasan saudara dan saya nggak perlu bertele-tele ketika berdoa, karena Bapa sudah tahu sebelum saudara memintanya. Kalau sudah tahu, Bapa sudah tahu, kenapa muter-muter? Nggak perlu saudaraku. Ya saudaraku, nggak perlu muter-muter lagi. Ya karena Bapa sudah tahu. Saya Bapak yang tidak sempurna saja tahu jam 12 siang anak saya harus makan. Ya saudaraku, dan sehari sebelumnya sudah disiapkan bahannya. Ya bahkan mungkin sudah disiapkan saudaraku sampai setengah matang saudaraku oleh istri saya. Ya saya Bapak yang tidak sempurna saja tahu bahwa anak saya memerlukan. Sebelum dia minta, saya sudah tahu dan saya sudah menyiapkan. Dan saya tahu kapan dia perlu itu saudara. Kapan dia perlu bayar uang sekolah. Ya kapan saya harus bayar lesnya saudaraku. Saya tahu. Apalagi Bapak kita yang perfect, Bapak kita yang sempurna, Bapak surgawi. Sebelum saudara meminta, Bapak sudah tahu. Ya mungkin ada yang nyeletuk dalam hati saudaraku. Loh kalau sudah tahu Pak Pendeta, berarti saya nggak perlu bicara dong. Kan sudah tahu ya langsung kasih aja. No, saudara tetap perlu mengucapkannya saudaraku. Saudara tetap harus memperkatakannya. Kenapa? Karena Tuhan yang memerintahkan demikian. Ya saudaraku, itulah iman. Iman itu saudaraku percaya di dalam hati, kemudian memperkatakan. Ya minggu lalu saya mengajar begini, apa yang kita terus-menerus pikirkan, apa yang terus saudaraku kita, ya saudaraku pahami, kita pikirkan, kemudian kita terus perkatakan, maka kita akan hidupi. Ya saudaraku, saya minggu lalu bahwa demikian saudaraku. Nah demikian juga ya Tuhan mengajar apa yang kita imani. Kalau kita percaya, kita harus memperkatakannya. Dan ketika kita terus memperkatakannya, tanda kita percaya Bapa akan memberikannya, maka kita akan menghidupinya. Katakan amin saudara. Ya itu sebabnya nanti dalam perjamuan kudus jangan ada yang terdiam saudara. Ya jangan ada yang bengong, ngeliatin tembok, ngeliatin sepatu gitu. Ya perjamuan kudus jangan pergi ke toilet. Ya dari toilet nyasar, pulang-pulang lagi ke sini gitu saudara. Ada yang seperti itu, tapi di tempat ini nggak ada. Saya lihat di sini semuanya wajahnya penuh kemuliaan Tuhan. Amin saudaraku. Ya saudaraku, ketika perjamuan kudus saudara ulangi. Ya doa syahadat yang diucapkan oleh hamba Tuhan, yang disampaikan oleh saya saudaraku, saudara ulangi, saudara perkatakan. Ya doa nggak perlu muter-muter bertele-tele. Ya seperti yang diajarkan oleh Bapak Gembala, aku tolak kanker langsung, amin saudaraku. Aku tolak sakit penyakit. Aku percaya usahaku diberkati, tidak minus, yang kusentuh berhasil. Ya berdoa harus straightforward seperti itu, katakan amin Bapak Ibu. Ya apa yang menjadi pokok doa saudara sampaikan. Ya saudaraku, jangan karena saudaraku Pak Pendeta bilang gak perlu bertele-tele berarti doanya singkat saja. Ya ada doa yang begitu singkat saudaraku. Bapak, you know me so well. Amin. Ya, Bapak kau mengerti apa yang menjadi isi hatiku. Amin. Nah itu kurang ajar juga gitu saudara ya. Ya jangan karena malas akhirnya doanya singkat. Ya Bapak kau tahu isi hatiku. Amin. No, tetap saudara harus sampaikan apa yang menjadi pokok doa saudara. Ya sakit penyakit kanker disembuhkan. Aku batalkan vonis operasi dokter. Aku percaya dapat pekerjaan yang baru. Aku percaya keluargaku yang retak dipulihkan. Aku percaya anak-anakku studinya diberkati. Terima beasiswa di dalam dan luar negeri. Amin saudaraku. Apa jadi pokok doa saudara? Sampaikan di hadapan Tuhan pada sore malam hari ini. Dan kita akan terima jawaban doa. Katakan amin. Tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Yang terakhir, yang ketiga, ya saudaraku, pantangan di dalam doa yang ketiga, jangan simpan sampah di hati. Ya, sampah jangan ditimbun-timbun ya di dalam hati saudara. Ya ketika sampah ditimbun akhirnya baunya busuk, menimbulkan penyakit.
Ya, ada yang menimbulkan penyakit kanker. Kenapa? Karena nggak lepaskan pengampunan, menyimpan dendam, terikat oleh dendam, saudaraku. Sampah harus disingkirkan. Bilang amin, saudaraku. Kita lihat ayatnya, Matius 6 ayat 14 sampai 15. Lepaskan pengampunan. Matius 6 ayat 14 sampai 15. Yuk baca sama-sama, 2, 3 ya. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Ayat 15. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Tidak boleh simpan sampah dalam hati saudara dan saya. Jangan simpan sampah dendam. Jangan simpan sampah kekecewaan. Sampah ini harus disingkirkan, harus disapu keluar. Ya, saudara, jangan simpan dendam kekesalan, apalagi saudaraku karena orang lain berbuat salah sama saudara, kemudian saudara merancangkan pembalasan buat orang tersebut. Nggak boleh, saudaraku. Ya, saudaraku, itu bukan anak Tuhan, saudaraku. Ya, dengan jelas dikatakan, saudaraku, ayat yang ke-14, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Sebaliknya, ayat 15, tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Kenapa kita perlu mengampuni? Jelas, ya, ayat 15 berkata, kalau kita nggak mengampuni kesalahan orang lain, Bapa juga tidak mengampuni kita. Ya. Kalau saudara tanya sama saya nanti di luar, mungkin masih nggak percaya gitu, saudara. Ya. Ada juga seperti itu jemaat. Ya, udah jelas di firman. Di luar tanya lagi. Jadi Pak Pendeta benar, kalau saya tidak mengampuni orang, maka dosa saya tidak diampuni. Betul. Ya, saya nggak ragu-ragu jawabnya. Kenapa? Karena firman Tuhan jelas beneran. Ya, saudara. Kalau saudara nggak mengampuni suami saudara, nggak mengampuni istri saudara, nggak mengampuni orang yang bersalah kepada saudara, dan terus simpan saudaraku sampah dendam di dalam hati, Tuhan tidak akan mengampuni kesalahan saudara. Saya mau katakan, di balik pengampunan ada kesembuhan, ada pemulihan, saudaraku. Katakan amin, saudaraku. Di balik pengampunan, saudaraku, ada mujizat surga terbuka. Jawaban doa Tuhan hadirkan untuk keluarga saudara, untuk bisnismu, untuk kesehatan. Trust, percaya sama saya. Begitu saudara lepaskan pengampunan, terima pekerjaan baru. Ya, keluarga yang tetap dipulihkan. Katakan amin, saudaraku. Tiba-tiba Tuhan perjumpaan dengan orang yang murah hati. Jadi kuncinya yang ketiga, lepaskan pengampunan. Katakan sama-sama, saya mau melepaskan pengampunan. Ya, saudaraku, kenapa saudaraku? Jelas ayat ini nggak perlu ditafsir lagi. Ayatnya jelas, bukan perumpamaan. Firman Tuhan sederhana. Firman Tuhan nggak muter-muter. Ya, saudara tidak perlu. Ini jangan-jangan bahasa aslinya beda, Pak Pendeta. Mungkin maksudnya bukan demikian, Pak Pendeta. Karena nggak suka sama ayat ini disuruh mengampuni, saudara. Saudara mau tarik dari bahasa aslinya tetap sama artinya. Ya, kalau kamu tidak mengampuni, maka Bapamu di sorga tidak mengampuni kamu juga. Ya, tidak ada pengampunan juga. Saudara mau diampuni oleh Tuhan? Saudara mau kankermu hilang? Ya, sebab di balik pengampunan ada kesembuhan. Ya, itu sebabnya Tuhan Yesus pernah disanggah oleh seseorang di dalam Alkitab. Ya, karena Tuhan Yesus berkata dosamu diampuni. Kemudian disanggah. Ya, kemudian Tuhan Yesus berkata, mana lebih mudah? Berkata dosanya diampuni atau penyakitmu sudah disembuhkan. Jadi di balik pengampunan ada kesembuhan, ada mujizat, ada kemenangan, ada sorak-sorai. Saudara mau benjolan disembuhkan? Amin, saudaraku. Saudara mau keluargamu yang retak dipulihkan, kembali indah, kembali ada dalam kasih mula-mula? Lepaskan pengampunan. Ya, saudara, buang sampahnya keluar dari hati saudara. Jangan timbun sampah itu di dalam hati. Itu bisa mencemari hidupmu. Ya, itu sebabnya orang yang gak mau mengampuni, saudaraku, kita bisa melihat, kok gak enak ya ngomong sama orang tersebut. Ya, dendamnya, saudaraku, ya, kepahitannya, bitterness-nya, saudaraku, itu mencemari, bisa keluar, bisa dirasakan oleh kanan kirinya. Ya, saudaraku, kenapa? Karena dia simpan sampahnya di dalam hati. Itu sebabnya gak nyaman bekerja dengan orang demikian. Ya, gak nyaman, saudaraku, berbicara dengan orang tersebut. Kenapa?
Karena saudaraku, bau busuk yang ada di dalam itu semerbak keluar, saudaraku. Karena dia nggak mau buang sampahnya keluar dari hati. Lagi pula, apa yang jahat dilakukan oleh manusia kepada saudara itu nggak ada efeknya. Bilang amin. Ya amin baru 50%, saudara. Apa yang jahat yang dilakukan oleh manusia, orang yang mau fitnah saudara, orang yang mau jegal saudara di kantor, itu nggak ada efeknya sama saudara, orang-orang yang disayang Tuhan. Mungkin saudara berkata, Pak Pendeta nggak tahu siapa yang dilakukan oleh suami saya. Mungkin saudara berkata, Pak Pendeta nggak tahu siapa yang dilakukan oleh istri saya, Pak, sakit Pak. Mungkin saudara berkata, Pak Pendeta nggak tahu apa yang dilakukan oleh teman saya di kantor, saya dijegal loh Pak Pendeta. Itu sebabnya karir saya nggak naik 2 tahun. Saya mau katakan, apa yang dilakukan yang jahat oleh manusia tersebut nggak ada efeknya sama saudara. Mungkin saudara berkata, Pak Pendeta ini saya mau dikeluarin loh gara-gara dia jahatin saya, masa saya harus mengampuni dia? Tetap saya mau katakan nggak ada efeknya sama saudara. Ini Pak Pendeta udah beneran dikeluarin loh Pak, udah dikeluarin saya Pak Pendeta, tetap nggak ada efeknya buat saudara. Dikeluarkan dari kantor tersebut, diterima bekerja di tempat yang baru dengan gaji yang lebih tinggi. Amin saudaraku. Tepuk tangannya luar biasa bagi Tuhan. Seorang ibu maju ke depan, dia genggam tangan suaminya. Waktu itu belum pandemi, ya jadi boleh altar call. Dia genggam tangan kedua anaknya. Saya khotbah di luar kota. Dia bilang sama saya begini, Pak Pendeta, saya difitnah di kantor. Dia orang nomor 1 di keuangan. Ya, dia dituduh, saudaraku, menggelapkan uang kantor. Dia bekerja di perusahaan Prancis. Ya. Kemudian dia disuruh resign, serahkan surat resign segera. Kemudian ibu itu, dia dengan menangis bersama dengan suami dan anak-anaknya berkata, Pak Pendeta tolong doakan supaya saya mendapatkan pekerjaan yang baru. Saya akan kirim surat resign kepada kantor saya. Ya, kemudian saya tanya sama ibu itu, tapi ibu nggak melakukan kan? Dia bilang, enggak Pak Pendeta. Ya, kemudian saya doakan untuk mendapatkan pekerjaan yang baru dengan gaji yang lebih tinggi daripada yang pernah diraih sebelum-sebelumnya. Ibu itu matanya terbelalak. Dia bilang begini, Pak Pendeta, saya sudah tua. Saya nggak perlu pekerjaan yang baru dengan gaji yang lebih tinggi daripada yang saya raih saat ini. Saya cuma minta pekerjaan yang baru saja, untuk saya bisa bantu suami saya. Ini anak saya mau kuliah di Australia katanya. Ya, saya bilang, ibu akan mendapatkan pekerjaan yang baru dengan gaji yang lebih tinggi daripada yang kau raih sebelum-sebelumnya. Akhirnya mereka aminkan. Nah, singkat cerita, kenapa singkat cerita? Sebab waktu kita juga singkat, saudara. Dan saya tahu saudara sudah yang singkat-singkat. Ya saudaraku, singkat cerita, dia kesaksian saudaraku di hadapan ratusan orang. Kesaksiannya begini, gara-gara dia resign di kantor yang lama, akhirnya dia punya waktu kurang lebih 2-3 minggu. Saat itu pas banget, katakan sama-sama pas banget. Ya, kalau Tuhan kerja pas-pas banget gitu. Pas banget, ada pengumuman, ada baptisan selam bersama Bapak Gembala. Dan mereka sekeluarga tadinya nggak punya waktu, saudaraku, untuk baptisan. Akhirnya punya waktu bareng-bareng. Ya saudaraku, terbang ke Jakarta, dibaptis oleh Bapak Gembala. Berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Itu yang pertama, berkat yang pertama. Ya saudaraku, dihantar menjadi warga surga. Saudara yang belum dibaptis, ya akan ada baptisan mungkin bulan depan. Cepat-cepat register nama saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, singkat cerita, kalau saya mau ceritakan detailnya panjang di 20 menit saudaraku. Ada waktu nggak 20 menit? Nggak ada ya saudaraku, jadi singkat aja. Ya, berkat yang kedua saudaraku, dia diterima bekerja di tempat yang baru dengan gaji yang lebih tinggi. Berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi kita. Apakah sampai di situ Tuhan memberkati? No, kalau Tuhan berkati nggak tanggung-tanggung. Bilang amin saudara. Ada berkat yang ketiga. Apa berkat yang ketiga? Dia terima kerjaan sampingan saudaraku, ya yang nggak melanggar kontrak. Dan itu kerjanya saudaraku nggak perlu datang ke office setiap hari. Work from anywhere, bukan work from home aja gitu. Ya, yang penting selesai kerjanya. Dan ketika digabungkan, maka penghasilannya berlipat-lipat kali ganda dari yang dia raih dari kantor sebelumnya. Berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Jadi yang jahat yang dilakukan oleh manusia nggak ada efeknya. Apakah sampai di situ Tuhan memberkati? No, ya belum tuntas.
Ya, supaya tuntas akhirnya mujizat yang berikutnya, saudara, apa yang terjadi? Kantor yang lama menemukan bahwa yang ngambil uang, yang gelapin uang bukan ibu tersebut, tapi orang lain yang masih merupakan anggota keluarga. Ya, saudaraku, apa yang terjadi, saudaraku? Ya, kantor yang lama, saudaraku, minta maaf dan minta ibu ini balik lagi dong, balik lagi, kambing gitu, balik lagi. Mau nggak ibunya? Nggak mau. Kenapa? Kenapa? Nah, itu tahu, saudara. Gajinya, penghasilannya lebih besar. Jadi apa yang jahat yang dirancang oleh manusia nggak ada efeknya. Ini Pak Pendeta, saya sudah sampai dikeluarin nih Pak dari kantor, nggak ada efeknya. Mencoba biasa, amin saudara, nggak ada efeknya. Tuhan sanggup mengubah, Tuhan sanggup membalikkan, Tuhan sanggup reverse apa yang jahat yang direka-rekakan oleh manusia. Tuhan reka-rekakan untuk kebaikan buat saudara dan saya. Katakan amin. Tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Dua ayat yang terakhir saya janji ini, ayat yang terakhir, Kejadian 50 ayat 20 sampai 21. Kejadian 50 ayat 20 sampai 21. Jadi latar belakang dari perkataan Yusuf ini, saudaraku, ya, ini latar belakangnya kejadiannya begini. Ini ketika dia berbicara di hadapan saudara-saudaranya, dia lagi ngomong sama saudara-saudaranya. Ya, semuanya disuruh keluar, dia mau ngomong sama saudara-saudaranya. Ya, saudara-saudaranya ini yang sudah mencelakakan dia, ya, berpuluh-puluh tahun sebelumnya, waktu dia masih usia belasan tahun. Ya, kita sudah tahu bersama bagaimana saudara-saudaranya begitu jahat, cemplungin dia ke dalam sumur, hampir mau dibunuh, saudaraku, ya, hampir mau dibunuh tapi nggak jadi dibunuh. Akhirnya ada orang Ismail lewat, pedagang budak saat itu, dijual. Nah, Yusuf tanpa jubahnya, ya setengah telanjang, saudaraku, itu ditarik pakai rantai, dibawa ke suatu negeri yang dia nggak kenal siapa-siapa di sana, dan tiba di Mesir dia diperdagangkan, human trafficking, perdagangan manusia, ya, diperdagangkan. Siapa yang mau? Cobaan, 50.000 diberikan kepada penawar tertinggi. Ya, akhirnya saudaraku, penawar tertinggi adalah Potifar. Potifar beli dia sebagai seorang budak, bilang sama-sama budak. Ya, dari anak kesayangan jadi budak. Dia kerja sungguh-sungguh. Alkitab berkata dengan sangat jelas, favor Tuhan, kasih setia Tuhan ada atas hidup Yusuf. Wow. Ya, ini faktor pembeda. Manusia boleh celakakan saudara, manusia boleh rancang ini jahat sama saudara. Begitu saudara ada favor Tuhan, perkenan Tuhan, kasih setia Tuhan, ini faktor pembedanya. Saudara tidak akan turun tapi naik. Katakan amin. Amin. Tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Sudah kerja sungguh-sungguh, difitnah lagi. Udah kerja benar-benar difitnah. Yang fitnah siapa? Istri bosnya, Tante Poti. Dalam kitab berkata dia 2 tahun penuh, 2 tahun yang begitu panjang di dalam penjara. Penjara pada saat itu, saudaraku, jangan bayangkan seperti penjara yang saudara lihat di TV hari-hari ini, pakai AC, enaknya saudaraku, ya. Ya, bukan seperti penjara hari-hari ini. Itu penjaranya pit, ya, di bawah tanah, sedikit sinar matahari yang masuk, sumpek habis, saudara. Gak enak 2 tahun penuh di bawah tanah, saudara. Tetapi Alkitab berkata Yusuf bekerja dengan baik, kasih setia Tuhan tetap menyertai Yusuf. Akhirnya dipulihkan, dia diangkat langsung dari pit, ya, dari titik terendah dia diangkat menjadi orang nomor 2 di Mesir. Menjadi orang yang sangat, saudaraku, terpercaya dari Firaun, penguasa negeri saat itu. Dan ketika, saudaraku, dia ada di top posisi Kejadian 50 ini, ya, saudaraku, kemudian saudara-saudara yang menghampiri dia. Apa yang diberkatakan oleh Yusuf? Kita lihat, kita baca bersama-sama. Ya, kita baca bersama-sama. 2, 3, ya. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. 21. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah yang menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataan.
Semestinya anak Tuhan kan seperti ini, amin Bapak Ibu. Ya, semestinya anak Tuhan seperti ini. Bukannya membalas kejahatan orang lain. Ya, ada orang-orang saudaraku padahal ngaku dirinya Kristen, ngaku dirinya orang percaya, dijahatin sama orang, dia balas berkata, nggak tahu saya siapa ya, nantikan pembalasan saya lebih kejam. Oh, itu bukan anak Tuhan, saudaraku. Ya, mungkin terpengaruh film-film Hollywood. Dia berpikir kalau melakukan hal itu maka hidupnya akan damai. Justru nggak ada damai. Justru nggak ada jawaban doa. Justru hancur-hancuran hidupnya. Kalau membalaskan kejahatan, menyimpan dendam saja nggak boleh, apalagi membalas kejahatan. Mestinya anak Tuhan kan seperti ini. Ya, bukan cuma mengampuni, bukan cuma lepasin pengampunan, bahkan memberkati. Katakan amin Bapak Ibu. Dia bilang, aku tanggung makan kalian. Mana anak-anakmu? Aku tanggung juga makan anak-anakmu. Ya, Bapak Gembala saudaraku mengajar setiap kita jangan sampai terlambat bertobat. Katakan amin saudaraku. Ibu Gembala juga mengajar setiap kita memiliki hati yang seluas samudera. Ya, lepaskan pengampunan. Kalau mau dipakai Tuhan secara luar biasa, kalau mau diberkati Tuhan secara luar biasa, saudaraku, ya kita punya hati, saudaraku, harus hati yang besar. Katakan amin. Ya, bukan cuma saudaraku tidak membalaskan kejahatan, bukan cuma saudaraku mengampuni, tetapi kita memberkati orang-orang yang bersalah kepada kita. Nah, orang-orang demikian, ya, yang tidak menyimpan sampah di dalam hati, saudaraku, yang melepaskan pengampunan, yang tidak terikat oleh dendam, orang-orang tersebut yang akan Tuhan dijawab secara luar biasa oleh Tuhan. Katakan amin. Tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Kita mau berdiri bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Ketika saudara dengar firman Tuhan pada sore malam hari ini, respon, ya saudaraku, jangan sampai kita terlambat bertobat. Miliki hati yang luas. Saudara harus menjadi pohon yang besar sebagai tempat berlindung untuk semua orang yang datang kepada saudara. Katakan amin, saudara. Ya, yang pertama, doa saudaraku jangan untuk dilihat, dipahami, dan mendapat pujian manusia. Ya, sebab Bapa yang melihat, Bapa yang menjawab setiap doa kita. Yang kedua, doa jangan muter-muter, ya saudaraku, tetapi jangan terlalu singkat juga. Ya saudaraku, jangan karena malas. Doanya, Bapa you know me so well. Engkau tahu apa yang menjadi isi hatiku. Jangan seperti itu juga. Yang ketiga, ya jangan simpan sampah di dalam hati. Jangan simpan sampah dendam. Jangan simpan sampah kekecewaan. Lepaskan pengampunan. Berikan tepuk tangan yang luar biasa pada Tuhan. Semua setiap doa kita dijawab sebelum tahun ini berakhir. Bilang amin, saudara. Angkat pujian ini, katakan semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku Tuhan. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih-Mu dan setia-Mu, kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Sekali lagi sama-sama. Semusim telah berlalu, semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu Tuhan, kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Boleh katakan kita dua-dua. Lebih luas dari samudera kebaikan-Mu Bapa. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh bersyukur. Kita akan pujian ini kembali bersama-sama, katakan semusim berlalu, semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku dan keluarga.
Berikan tepuk tangan sorak-sorai yang luar biasa buat Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu, buat setiamu yang sampai ke awan-awan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Bersyukur buat firman-Mu, materaikan sabda kebenaran firman-Mu ya Bapa. Tiba saatnya kami akan bawa persembahan kami hanya yang terbaik termanis buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami doa lewat setiap rupiah yang kami bawa, banyak jiwa dilayani, dimenangkan, dituai bagi kerajaan surga lewat ladang pelayanan gereja Tiberias. Tuhan berkati umat-Mu ratusan kali lipat ganda dari apa yang mereka berani tabur dengan iman di ladang yang subur ini. Mereka tidak akan meminta-minta, tidak akan kekurangan, tidak dirusakkan, bahkan diprogramkan jadi saluran berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap menabur dengan hati sukacita, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat kembali Bapak. Kasih yang sama kami terima dari Kau. Terus kasih yang sempurna terima darimu, bukan kebaikan kasih Haleluya. Mari siapkan hati kita untuk menyatu dengan tubuh dan darah Yesus. Kita percaya saudaraku, ada mujizat, ada kesembuhan, ada kemenangan, ada pemulihan Tuhan sediakan. Sebab kita sudah baca firman-Nya bahwa Bapa yang melihat setiap kita ketika kita berdoa dengan motivasi yang benar, dan Bapa yang membalasnya, Bapa yang menjawab setiap doa-doa saudara dan saya. Katakan amin.
Mari kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Kristus dengan tangan kanan kita, dan bersama-sama ikuti saya katakan di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang telah turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung, tertikam, tertombak di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan keselamatan, memberikan hidup kekal dalam kerajaan sorga. Yang kedua, yang menyempurnakan tubuhku dari ujung rambut hingga telapak kaki, sehat sempurna, tidak sakit-sakitan. Sempurnalah jiwa dan rohku agar dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, agar aku bersama dengan keluarga tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak tergeletak di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikul, tidak koma. Aku tolak kanker, aku tolak tumor, aku tolak segala kuasa kegelapan, aku tolak virus Corona 19 dan setiap varian barunya. Kami tolak sakit apapun di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah tubuh Kristus. Kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan, kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Kristus, dan kembali bersama-sama katakan di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah mengalir di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang memberikan pengampunan atas setiap dosa, kesalahan dan pelanggaran kami. Kami semua janji hidup dalam pertobatan. Keluarga kami keluarga yang kudus, menolak poligami poliandri. Kami tolak orang ketiga dalam rumah tangga. Kami tolak percabulan dan perzinahan. Jauhkan keluarga kami dari perceraian. Bebaskan kami dari segala fitnah atas keluarga dan gereja. Yang kedua, yang menyucikan dan menguduskan kami agar setiap kami termeterai sebagai warga surga. Warga surga punya rumah di bumi dan di surga. Kami tolak mengembara. Yang ketiga, di dalam nama Tuhan Yesus, oleh darahnya, oleh bilur-bilurnya, setiap kami disembuhkan. Mulai hari ini kami tidak migrain, tidak sakit kepala, tidak vertigo. Kami tolak katarak, sinusitis. Kami tolak pendarahan, pengampuran. Kami tolak sakit kista dan tumor. Berikan kami jantung yang baru, paru-paru yang baru. Kami tolak sakit lever dan ginjal. Kami tolak sakit diabetes dan hepatitis. Kami tolak pelengetan usus dan peradangan pankreas. Kami tolak pengentalan darah dan darah manis. Kami tolak darah tinggi dan darah rendah. Tekanan darah kami normal. Kami bersama dengan keluarga bebas dari stroke, bebas dari cuci darah, bebas dari virus Corona 19 dan setiap varian barunya. Kami tolak sakit apapun. Darah Kristus membalut dan menyembuhkan segala penyakitku. Sebutkan nama sakit Anda masing-masing yang belum diucapkan. Hari ini berani percaya, perkatakan imanmu, katakan aku sudah sembuh total. Benjolan mengecil, hilang, lenyap. Bebas dari kista, miom dinyatakan hilang. Bebas dari sel kanker dinyatakan mati, lenyap dalam nama Yesus. Mari kita angkat kembali berseru bersama-sama. Yang keempat, Tuhan Yesus yang memerintahkan kepada gereja Tiberias untuk diserukan bahwa perjamuan kudus ini lebih dari roti mana. Bangsa Israel dengan roti mana 40 tahun setiap hari makan tidur. Setiap kami yang berseru yang seperjamuan malam ini tidak miskin, tidak bangkrut, bebas resesi ekonomi, bahkan saat tidur pun diberkati di bumi seperti di surga. Bangsa Israel dengan roti mana 40 tahun setiap hari jubah baru, baju baru. Artinya kami mulia dengan jubah kekudusan akan terbang ke surga sepanjang masa pesta di surga. Bangsa Israel dengan roti mana 40 tahun setiap hari kasut baru, sepatu baru. Artinya kami tidak jadi ekor tapi jadi kepala, tidak gagal, tidak bangkrut. Kami tolak minta-minta, kami tolak hutang-hutang pribadi. Segala hutang-hutang, segala tagihan terbayar lunas dalam waktu 1 bulan. Berkati usahaku, pekerjaan bisnis toko daganganku, kios
kiosku diberkati, terima beasiswa di dalam dan luar negeri. Anak-anakku diberkati, menjadi anak yang pandai, cerdas, generasi pimpinan, punya roh majikan, punya banyak karyawan. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala penderitaan dan penyakit hari ini juga disembuhkan, diangkat di atas kayu salib dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah darah Kristus, darah Kristus, darah kebangkitan dan kehidupan. Kita minum bersama-sama. Minumlah saudara. Saudara habiskan, jangan ada yang tertumpah. Kemudian masing-masing boleh berdoa sejenak. Apa yang menjadi kerinduan permohonan saudara sampaikan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami terima jawaban doa, kami terima mujizat. Sayangi setiap jemaat yang hadir pada malam hari ini. Mereka pulang tidak sama seperti mereka datang. Mereka pulang bawa bobot kemuliaan Tuhan. Mereka pulang bawa mujizat. Mereka pulang bawa perkenanan Tuhan. Dalam nama Yesus, jamah Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan di dalam minyak urapan kami doa setiap tetes oles penuh kuasa, ekstra mujizat. Kami diurapi lebih dari teman sekutu kami, Ibrani 1 ayat 9. Hakim-hakim mengajar, minyak urapan memuliakan Tuhan, memuliakan manusia. Artinya kami ciptaan yang baru, kami yang diurapi serupa segambar dengan Allah. Tidak dikalahkan oleh alergi, tidak dikalahkan oleh kutuk-kutuk, tidak dikalahkan oleh debu dan penderitaan. Setiap kami yang ada minyak di atas kepala kami, pasukan malaikat mengenal nama kami, kemana kami melangkah, berjalan, bahkan terbang dengan pesawat sekalipun, tidak jatuh, tidak bahaya, tidak celaka, dipagari pasukan malaikat sorga. Inilah minyak urapan diurapi keruko tempat usaha, kios diberkati, toko dagangan diberkati, diurapi meja meeting ketemu investor diberkati, berhasil, sukses. Apa yang kami sentuh, Tuhan Yesus buat berhasil. Inilah minyak urapan penuh kuasa, ekstra mujizat. Amin. Saudara boleh ambil setelah ibadah ini usai. Kami juga mengurapi setiap lembar permohonan doa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati, nyatakan kuasa-Mu. Ada 3 lembar pokok doa. Kami percaya di atas kayu salib Tuhan Yesus yang berkata, sudah selesai. Berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Tidak lupa kami juga berdoa untuk gembala sidang yang sangat kami kasihi, Bapak Gembala, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, Ibu Gembala, Ibu Pendeta Darmiati Pariaji. Tuhan berkati Bapak dan Ibu, panjang usia, penuh berkat, penuh kemuliaan, sampai second coming Tuhan datang kali yang kedua di atas awan permai. Kami percaya sampai masa itu tiba, Gereja Tiberias akan terus menuai lautan manusia bagi kerajaan surga. Berkati koordinator yang terkasih di tempat ini, penanggung jawab bersama dengan segenap rekan-rekan yang solid setiap melayani. Pak Riki diberkati bersama dengan keluarga, usaha pelayanan. Tuhan Yesus berkati secara sempurna setiap kami yang melayani. Pak Yarnas diberkati, imam musik, singers, soundman, multimedia, penerima tamu, pendoa syafaat, pemungut kolektan. Kami percaya setiap kami yang melayani, Tuhan berkati secara spesial malam hari ini. Kami terima juga jawaban-jawaban doa atas setiap permohonan kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan pulang dari tempat ini. Kami tolak kecelakaan, maut, mara bahaya, niat-niat orang jahat dalam perjalanan, virus corona 19 dan setiap varian barunya. Kami nyatakan patah dalam nama Tuhan Yesus. Kami ditutup bungkus oleh kuasa darah Yesus. Kemana kami melangkah, keluar masuk kami dipagari pasukan malaikat sorga. Dan kami siap untuk terima berkat dari sorga. Angkat tangan saudara dua-dua di hadapan Tuhan. Dan terimalah Yefarikha Adonai Fehismerikha Yair Adonai Panavelekha Fikunikha Yisa Adonai Panavelekha Feyashenelekha. Shalom. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau shalomnya, damai sejahteranya untukmu dan keluargamu, untukku dan keluargaku. Setiap kita akan diam di rumah Tuhan
sepanjang masa, saudara dan saya, kita akan menjadi tetangga di dalam kerajaan surga. Setiap kita yang percaya, sambut berkat ini dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Happy Sunday, sampai jumpa